Baik, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter. Di sini kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Azahra, lalu Netanya Dwi, Kayla Nurul Arifah, Charles Indrian, Devina Aisyah, dan juga Adinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai uji pada VCS. Nah, pengujian parasitologi terhadap feses ayam dan kucing. Boleh di next. Yang pertama, kami melakukan pengambilan feses kepada kucing dengan anamnesa, yaitu kucing yang ditemukan dari wilayah UKM Barat 4 bersama dengan anaknya dengan ras domestik warna kaliko dengan nama tidak diketahui karena dia merupakan hewan liar dengan status status presentnya tenang, sehat, aktif, dan terdapat eksternal parasit, lalu tidak ada lesi dan juga alopecia. Yang selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Tiara. Saya izin menjelaskan apa itu uji natif dan prinsipnya. Pemeriksaan uji natif adalah metode pemeriksaan feses dengan langsung menggunakan mikroskop tanpa menggunakan pewarna. Metode uji natif ini lebih cepat, lebih efektif juga dalam mendiagnosis infeksi cacing yang parah, lalu tapi dia sulit ditemukan jika kucingnya memiliki infeksi yang ringan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu menggunakan sampel feses, NaCl, object glass, cover glass, tusuk gigi, dan juga mikroskop. Prosedur pengamatan menggunakan uji natif yaitu pertama pada gelas objek bersih teteskan 1 hingga 2 tetes NaCl. Lalu ambil feses sedikit dengan spatula atau lidi dan ditaruh pada larutan NaCl di atas objek gelas. Dengan menggunakan lidi itu ratakan atau larutkan, kemudian ditutup dengan gelas penutup atau cover glass. Pemeriksaan dilakukan di bawah mikroskop dengan pembesaran 4 kali dan 10 kali. Di uji natif ini tidak ditemukan adanya cacing atau telur yang menginfeksi saluran pencernaan kucing. Dikarenakan spesimen yang diambil sedikit dan uji natif kurang efektif jika kucing mengalami infeksi ringan, maka tidak ditemukan. Mungkin saya jelaskan mengenai uji natif, saya kembalikan kepada Tiara. Baik, terima kasih Adinda. Yang selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan feses kepada feses ayam karena untuk feses kucingnya kekurangan. Untuk yang ayam boleh dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada uji apung. Boleh di next. Untuk uji apung ini sendiri merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis telur cacing yang dapat mengapung. Prinsip dasar dari uji ini adalah berdasarkan perbedaan berat jenis antara telur cacing dan juga larutan yang digunakan. Untuk alat dan bahannya ada pipet, saringan, spatula atau pengaduk, objek glass, cover glass, graduate cylinder, larutan pengapung, dan juga gelas plastik. Untuk prosedur pengerjaannya bisa dilihat di gambar, ada contoh pengerjaan kami juga. Yang pertama itu sampel feses diambil 1 gram, diaduk bersama 10 ml larutan pengaduk di dalam gelas plastik. Lalu larutan disaring dan suspensi ditampung pada gelas lain. Lalu kemudian suspensi dituangkan ke dalam tabung reaksi pada rak tabung. Tambahkan larutan pengapung hingga mengukus isi tabung menjadi cembung. Tutup dengan cover glass atau dengan objek glass dan diamkan selama 3-5 menit untuk memberi waktu telur parasit mengapung ke bagian atas tabung. Terus nanti gelas penutupnya akan diangkat dengan arah ke atas, bukan digeser, lalu ditempelkan pada objek glass yang nanti bakal bisa diamati di mikroskop dengan perbesaran 4 kali dan juga 10 kali. Jadi next. Bisa dilihat di sini ada hasil pengamatannya. Pada uji apung ditemukan adanya endoparasit pada feses ayam yang diidentifikasi dari morfologinya seperti endoparasit jenis Capillaria. Di sini ada contohnya yang pertama, yang atas itu kan suspek yang kita temukan, yang bawah itu contoh dari Capillarianya.
Bentuk secara morfologi bentuknya sama, yaitu bentuknya lonjong, terus berwarna kuning kehijauan dan transparan. Lalu di bentuknya juga ada bipolar plug pada kedua ujungnya. Dan juga mungkin ada penjelasan singkat tentang kapilaria, yaitu kapilaria merupakan genus dari cacing parasit endoparasit yang dapat menginfeksi ayam. Cacing ini bisa menyebabkan penyakit yang dikenal kapilariasis atau penyakit kapilaria pada ayam. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman lainnya. Selanjutnya ada uji sedimentasi. Boleh di next. Jadi untuk pengertian dan prinsipnya dari uji sedimentasi ini merupakan prinsip metode untuk pengendapan di mana digunakan cairan dengan berat jenis yang lebih rendah. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada sampel feses, aquades, object glass, cover glass, pipet, gelas plastik, saringan, gelas jus, mikroskop, dan juga methylene blue. Boleh di next. Selanjutnya untuk prosedur dari uji sedimentasi, yang pertama sampel feses diambil sebanyak 3 gram lalu diaduk bersama aquades sebanyak 42 ml di dalam gelas plastik. Selanjutnya larutan disaring dengan saringan teh. Suspensi yang telah disaring didiamkan selama 10 menit di dalam gelas jus agar bisa mengendap. Selanjutnya dibuang sekitar 70% supernatannya, kemudian tambahkan air bersih kembali lalu diaduk dan diendapkan selama 10 menit. Selanjutnya, buang lagi sekitar 70% supernatannya dan lakukan prosedur ini sebanyak 3-4 kali hingga supernatan tampak lebih jernih. Selanjutnya, buang 90% supernatan, lalu ambil sedikit suspensi endapan ke dalam objek gelas menggunakan pipet, lalu tambahkan 1 tetes methylene blue ke atas objek gelas dan amati endapan di bawah mikroskop. Untuk hasil pengamatannya, pada uji sedimentasi pada feses ayam, dapat terlihat ada satu endoparasit dengan morfologi yang lagi-lagi sama dengan kapilaria, yang menunjukkan bahwa ayam ini terinfeksi endoparasit dengan genus kapilaria. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah uji McMaster. Proses pengujian. Uji McMaster dimana metode digunakan untuk menghitung per gram feses PPG. Identifikasi larva saat dilakukan untuk membuat cacing dengan metode parasitik dengan jenis strongyloid dan ciri-ciri yang sesuai. Identifikasi telur dan larva dengan metode parasitik menentukan genus dengan metode parasitik. Oke, prosedur. Prosedur adalah sampel diambil sebanyak jumlah tertentu, diambil 90 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas 10 sampai ditambahkan dengan soda sampai volume 30. Aduk sampai homogen dan ditambahkan lagi latihan penuh sebanyak 30 cc atau sampai volumenya menjadi 60 cc. Kemudian disaring dan menggunakan filternya ditambah dengan gelas beker dan aduk dengan alat pengaduk magnetik dengan menggunakan pipet master cairan disedot, kemudian dimasukkan ke dalam kamar itu kanan kiri atau kanan master yang memiliki double ring sampai mulai amat itu dan pastikan tidak ada gelembung di kamar master. Periksa dengan mikroskop menggunakan objektif 40 kali sampai 100 kali. Telur yang dihitung adalah telur yang ditemukan di dalam area kamar hitung. Di dalam kamar McMaster akan memiliki kisi-kisi berbentuk persegi panjang dan telur yang di dalam garis itu yang akan ditemukan sekian jumlah telur lalu dimasukkan susu rumus untuk menemukan jumlah telur yang tiap proses. Hasil pengamatan uji McMaster digunakan sampel dan sebagai pengamatan hukum dapat perhitungan dengan tema itu McMaster.
telah didapatkan memiliki 5 telur sehingga perhitungan menjadi TTPG sama dengan volume larutan berat tinja dikali jumlah rata-rata telur yang ditemukan dibagi volume kamar itu. Diagnosis sementara. Selanjutnya ada diagnosis sementara. Ini tuh kita dapatkan dari hasil yang sudah kita dapatin di uji apung sama di sedimentasi. Dan juga kan ditemukan di McMaster juga ditemukan ada berapa banyak, ada 2.500 telur kan. Nah, jadi kami menduga kalau ayam ini menderita kapilariasis. Ini tuh dikarenakan ditemukan telur yang berbentuk seperti telur kapilaria. Baik, berdasarkan hasil pengamatan uji natif, uji apung, uji McMaster, dan juga uji sedimentasi dari feses kucing maupun feses ayam sebagai berikut. Jadi untuk uji natif itu kami menguji dari feses kucing itu tidak teramati adanya endoparasit berupa telur maupun cacing. Karena kami sampel yang diambil itu sangat sedikit dan juga untuk uji natif sendiri jika adanya infeksi berupa infeksi ringan itu sulit untuk diamati. Lalu untuk yang pada feses ayam, hasil pengamatan uji sedimentasi, uji apung, dan uji McMaster itu dapat terlihat adanya telur kapilaria spesies, yang mana penentuan jenis cacing ini tuh berdasarkan morfologi dan ukuran telur cacing, yang mana mereka itu untuk khususnya di telur kapilaria ini tuh dengan bentuk lonjong berwarna kuning kehijauan transparan yang disertai dengan adanya bipolar plug pada kedua ujungnya. Yang mana untuk diagnosis sementaranya itu pada ayam didiagnosa bahwa ayam menderita kapilariasis. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pengujian parasitologi terhadap feses domba. Yang pertama ini ada anamnesa domba. Mungkin dari teman-teman yang akan menjelaskan dipersilahkan. Baik, itu adalah anamnesa dari domba. Baik, kami mengambil sampel domba dari individu domba peliharaan oleh dari Fakultas Kedokteran di Cikarang dengan nama domba Radi dengan ras domba Garut, suhu di tubuh ditemukan 37,3 Celsius dengan dingin tadi suhu 32 hari per menit, kemudian dingin panas sekitar 76 hari per menit, dan juga 100% cukup aktif namun kurang maksimal dan tidak ada ekstraktor aktif yang ditemukan, tidak terdapat alopecia maupun epilepsi baik perlukaan tidak ditemukan. Uji natif. Mulai dulu. Baik, penelitian yang prinsip kepada biasa untuk metode yang digunakan untuk memberikan hasil secara langsung tanpa pewarnaan. Metode ini lebih cepat dan mudah dan lebih efektif serta dalam mendiagnosis identifikasi cacing yang baru. Kemudian sulit ditemukan jika fase menuju identifikasi cacing yang ringan. Alat bahan yang digunakan ada sampel feses, aquades, objek gelas, cover gelas, tusuk gigi, dan juga mikroskop. Prosedur pada gelas objek tersebut diteteskan 1-2 NaCl atau aquades, kemudian ambil sedikit feses dengan spatula atau lidi dan kemudian taruh di atas objek gelas setelah diberi NaCl, salin atau aquades. Kemudian dikatakan dengan cara gerakan water secara homogen dan kemudian ditutup dengan cover gelas. Pemeriksaan dilakukan di bawah mikroskop dengan menggunakan lensa
objektif 4 kali 10, dan kemudian hasilnya tidak ditemukan adanya cacing atau telur pada proses uji dikarenakan spesimen diambil spesimen diambil sedikit dan uji nanti kurang efektif jika domba mengalami infeksi ringan. Sekian dapat ini mengganti saran. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya merupakan uji apung. Boleh di next. Untuk pengertian dan prinsip walet dan bahannya sama seperti yang teman kami jelaskan sebelumnya, jadi bisa dibaca, boleh di next. Untuk prosedurnya juga sama dengan yang tadi pada ayam, boleh di next. Nah, lalu untuk hasil pengamatan pada domba yang kami periksa di kandang Ciparanjé, pada uji apung feses domba ditemukan adanya endoparasit yang dicurigai sebagai telur Ostartagia spp yang terlihat pada gambar. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada uji sedimentasi. Sama juga kalau uji sedimentasi ini sama seperti yang udah dijelasin di ayam, kayak pokoknya pakai prinsip pengendapan dan juga alat bahannya tentunya masih sama. Begitupun sama prosedur kerjanya, kita masih pakai cara yang sama. Bisa dilihat juga di sini ada gambar prosedur pengerjaannya. Dan untuk hasil pengamatannya tidak ditemukan adanya telur maupun parasit, namun ditemukan satu artefak yang bentuknya seperti cacing, namun sepertinya bukan cacing. Boleh di next. Baik, selanjutnya merupakan uji McMaster. Untuk pengertian dan prinsip McMaster sama seperti yang sebelumnya kita lakukan di pengujian feses ayam. Untuk prosedur yang kita lakukan juga sama seperti yang sebelumnya kami lakukan. Untuk hasil pengamatan pada uji McMaster di sampel feses domba ini, dilakukan perhitungan dengan kamar hitung McMaster dengan menghitung telur yang terlihat berada di dalam kamar hitung ditemukan terdapat 10 telur sehingga perhitungan menjadi TTG sama dengan volume larutan dibagi berat tinja dikali jumlah rata-rata telur yang ditemukan dibagi volume kamar hitung sehingga 45 dibagi 3 dikali 10 dibagi 0,3 TTGT sehingga ditemukan ada 500 telur. Sehingga ditemukan adanya diagnosa sementara atau mungkin perkiraan kami bisa dilihat di gambar yang kiri itu yang kita temukan, yang kanan itu contoh dari internet. Yang kami lihat di sini tuh morfologinya sepertinya mirip, yaitu berbentuk oval atau bulat dengan ujung yang cukup meruncing. Ujungnya ukurannya sangat kecil, biasanya sekitar 80 sampai 100 mikrometer. Nah, ditemukannya telur pada tahap awal embrio sehingga memiliki inti yang akan membelah seperti angka 8. Bisa dilihat di sini juga masih bentuknya masih ada lekukan itu. Dengan ditemukannya telur ini memperkuat diagnosa kami mengenai penyakit osteoarthritis. Dan juga kan di awal juga sudah disebutkan kalau domba ini tuh tidak nafsu makan. Jadi kemungkinan besar domba ini mengalami penyakit ini yang menyebabkan domba ini kurang nafsu makan. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapat dari 4 pengujian pada sampel feses domba ini, bahwasannya pada uji natif tidak teramati adanya endoparasit berupa telur maupun cacing yang mengisolasi pencernaan domba, khususnya pada spesimen berupa feses. Itu dikarenakan mungkin pada saat uji natif ataupun uji natif ini cacing ataupun telur itu masih pada tahap infeksi ringan. Lalu sedangkan pada hasil pengujian uji sedimentasi, McMaster dan juga uji apung dapat terlihat adanya telur Ostartagia, yang mana dari ketiga pengujian ini tuh sudah dilakukan berbagai tahap
penyaringan yang mana penemuan uji kami itu ditemukan adanya telur Astatargia yang pada tahap pembelahan awal atau embriologi awal yang menunjukkan adanya dengan telur berinti membentuk angka 8 yang bisa dengan diagnosis sementara itu bahwa domba mengalami adanya osteoarthritis. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2B. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.